kami, saya Michael Lidi dan Lindu Ninggolan. Halo. Dalam acara Ngopi Bareng Forex Simple dan Java Global Future. Ya. Ya, terima kasih buat sobat trader yang udah join, baik yang ada di fanpage dan YouTube channel Forex Simple dan Java Global Future. Ya. Jadi kali ini kita membahas tentang emas dan dolar Amerika sebagai alat tukar dunia ya Pak. Betul, betul. Minggu lalu kita kan bahas tentang Pilpres. Pilpres Amerika terhadap pergerakan Forex. Ya. Kali ini kita mau bahas tentang emas dan dolar Amerika sebagai alat tukar dunia. Ya. Ya, tapi biasa. Penting nih. Ada kopi. Oke. Oke. Dulu ya. Biar seger. Sekarang nggak lupa nih, cabut. Ya, jadi paling enak makan roti dengan mentega paling dulu. Ya. Paling enak ngopi bareng Forex Simple dan Java. Gue cakep. Aku juga dong ya. Dan YouTube komennya ya. Jangan lupa komennya sobat trader ya. Baik yang ada di fanpage, baik yang ada di YouTube channel, komennya jangan lupa ya. Komennya jangan lupa. Tinggalkan komennya ya. Komennya jangan lupa. Oke. Ya. Kita lanjut Pak Lindu ya, bahas emas. Ya. Bahas dolar Amerika. Oke. Ya. Sebagai alat tukar dunia. Ya. Ya, jadi sebenarnya ini pengaruh dolar AS ini udah besar ya. Sampai saat ini masih. Dolar AS sudah di mana-mana ya. Ya. Ya, jadi waduh, kalau di Indonesia aja ya paling kan. Di Indonesia aja ya itu orang tua nih anak-anaknya aja udah mungkin disuruh ngumpulin dolar Amerika. Iya, ya. Untuk mempertahankan nilai ya. Ya. Mungkin harta yang dimilikinya gitu ya. Ya. Karena kalau rupiah kan ada inflasinya lebih tinggi gitu ya. Nah gitu. Jadi itu dia pengaruhnya, bahkan di negara-negara lain. Ya. Banyak menggunakan dolar Amerika. Ya. Bukan begitu Pak Lindu? Ya. Terutama kalau misalnya negara tersebut lagi krisis, contohnya kayak pandemi ini kan ya. Makanya beberapa mata uang kan saat pandemi COVID ini kan banyak yang mengalami pelemahan. Ya, stimulus atau bantuan-bantuan lainnya seperti itu. Iya. Orang kan kalau mau tukar gitu kan ya. Kan dulu kan belum ada mata uang dulu kan. Belum. Dulu kan kayak barter. Barter. Ya, jadi barang saat. Misalkan paling itu punya ayam satu, kan? Butuh, anggap aja butuh mangga lah. Aku punya mangga. Misalkan saya punya ayam. Ya, punya ayam satu. Aku punya mangga 20. Misalkan perjanjian nih, ayamnya tukar dengan 20 mangga nih. Tapi saya nggak mau misalnya. Ya, tapi misalkan anggapnya mau dulu kan, tukar gitu kan. Tapi masalahnya belum tentu mau kan. Iya. Nah, itu lagi nego lagi. Atau ayamnya 10 mangga aja gitu kan. Nah gitu. Itu pun kalau ketemu pas punya ayam butuh mangga. Aku punya mangga butuh ayam. Iya. Tapi kan belum tentu. Belum tentu Kebutuhannya sama. Iya. Ketemu kan? Terus cari lagi dong. Cari lagi kan mana yang sesuai gitu loh. Agak repot banget ya. Ya repot, makan waktu banget itu barter. Kemudian akhirnya ya pernah ditemukan lah, ya kan yang menolong itu agak di nilai tukarnya pakai emas ya. Dulu ada koin-koin itu emas kan. Maka ya sekitar ya 700-an sebelum Masehi lah itu. Ya. Alat mangga dibayar dengan sekian koin. Betul, kan? ya. Jadi udah pakai itu aja, koin emas itu aja bayarnya kan. Betul. Nggak usah bawa-bawa barang-barang itu semua untuk kemana-mana ditukar lagi. Iya, kan? betul, Gitu seperti kan? itu. Ya. Cantik banget dulu. Karena emas ini kan termasuk logam mulia yang sangat berharga sekali ya, punya nilai cukup tinggi saat itu ya. Ya, sehingga akhirnya itu dipakai jadi sebagai alat
tukar di masa-masa dulu ya, belum terlalu banyak ada kayak uang seperti sekarang, seperti itu. Iya. Kayak gitu. Kemudian kan akhirnya ya kan emas itu kan ya bisa dikatakan ya itu agak berat lah gitu ya mungkin ya. Akhirnya lama-lama keganti dengan uang kertas ya kan, lama-lama kan. Iya. Gitu ya. Karena kan istilahnya skalanya mungkin pembayaran bisa jadi lebih besar ya, karena nilai emas itu kan juga bisa dibilang besar gitu ya, berdasarkan gram-gramnya kayak begitu ya. Nah, masih sempet dulu pembayaran kayak perdagangan luar negeri itu ya kan, ya. masih pakai emas ya. Betul, itulah yang dibilang kan dalam jumlah yang besar kayak begitu kan, misalnya dengan emas 1 ton bisa beli barang. Transaksi yang kecil-kecil ini gitu kan. Nah, itu kan perlu uang yang memiliki nilai bisa lebih kecil seperti itu. Ada yang kan sampai sen-sen seperti itu kan? Ya, kayak di Amerika ada berapa sen kayak begitu nilai barang tersebut. Jadi nggak besar seperti itu. Ya, kalau nggak salah tuh awal-awalnya sih dolar mulai itu ya awal-awal jadi Bank Sentral Amerika itu kan The Fed ya. Didirikan ya sekitar tahun 1913. Ya. Mulailah itu kayaknya dolar mulai ini. Ya, itu fungsinya memang didirikan untuk menstabilkan ini moneter seperti itu. Makanya didirikan, karena kalau nggak didirikan nanti ya bisa bergerak liar gitu. Ya, apalagi waktu itu habis Perang Dunia Pertama ya? Enggak, Perang Dunia Pertama kan 1914 sampai 1918. Itu yang menang kan Amerika waktu ya? Negara sekutu lah ya. Cuma kan memang Inggris ini kerusakan sehingga sterling ya karena kan juga sehingga utangnya dalam bentuk dolar ya? Dalam bentuk dolar. Amerika ya? Ya, dan juga Eropa ini yang berperang waktu itu ya, baik Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu banyak mengeluarkan, banyak membeli barang-barang itu dari Amerika, bahan-bahan baku, alutsista gitu ya, persenjataan itu dari Amerika. Ya, sehingga apa? Zaman itu Amerika itu kekuatan militernya bisa dikatakan yang paling kuat lah ya. Iya. Itu buat alutsista itu banyak lah ya. Iya. Perlengkapannya gitu. Iya. Itu kemudian ada dijual ya. Dijual. Cuma maksudnya Amerika saat itu memang nggak terdampak secara langsung pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Kayak contohnya di Perang Dunia Kedua ya. Dia kan baru terlibat setelah tahun 1942. Perang Dunia Kedua itu tahun 1939 saat Jerman mulai menguasai Polandia seperti itu. Dan seru banget nih. Ya. Kita bahas sejarah teman-teman ya. Jadi sobat tidak sambil nyimak ya ini. Ya, Eropa ini setelah Jerman dengan Nazinya ini mulai menyerang Polandia dan mulai menguasai sampai akhirnya ke Perancis, bahkan mulai mau menyerang Inggris ya, bahkan sampai akhirnya berbalik juga menyerang Uni Soviet saat itu. Nah, jadinya itu yang paling berdampak kerusakan besarnya adalah Eropa. Sementara Amerika Serikat yang nggak berniat untuk ikut dalam perang, hanya karena Pearl Harbor ya di Hawaii diserang oleh Jepang.
bahkan akhirnya sampai ke Filipina pangkalan militer di Asia Tenggara milik Amerika Serikat yang kuat itu kan dikuasai juga sampai akhirnya mundur mereka ke Australia kan. Nah itu dia yang membuat akhirnya Amerika ikut terlibat. Nah karena ikut belakangan kerusakannya nggak terlalu besar. Bahkan Amerika sendiri nggak terlalu terdampak dengan bom-bom kan, nggak. Pasifik aja nggak sampai ke sana. Hancuran juga kan, pemboman memang. Nah, ini yang membuat kami banyak kerusakan. Jadi Eropa berhutang ke Amerika. Nah, karena berhutang ke Amerika, mereka menjaminkan dengan emasnya. Nah, di saat itu makanya Amerika menguasai hampir 2/3 persediaan emas dunia. Karena itu jadi emasnya paling banyak lah itu. Jadi iya, paling banyak 2/3 karena apa? Eropa menjaminkan ke Amerika untuk mendapatkan hutang kan dolar. Kalau nyetak uang tuh, ya kan, itu kan harus berdasarkan persediaan emas. Iya. Kan nggak sembarangan nyetak uang kan. Iya. Dilihat juga persediaan emasnya berapa. Iya. Jadi konveksi sekian lah gitu. Iya. Jadi, boleh nyetak uang sekian. Iya. Ditambah lagi ada perjanjian Bretton Woods. Nah, di tahun 1944 dihadiri 44 negara sekutu. 44 ya. Nah itu mereka terlibat perjanjian untuk apa? Sepakat menjadikan dolar Amerika Serikat menjadi alat tukar utama. Nah itu kesepakatan sih kan. Ya. 44 lagi negara. Ya. Beberapa akhirnya hanya yang dipatok emas. Awalnya ya, perjanjian Bretton Woods. Ya lagi dia sih sempat masalah ekonomi tahun 20-an sampai 39 ya, tapi depresi sempat dulu apa namanya? Great Depression itu ya, awal sebelumnya kan. Ya, tapi semenjak ada Perang Dunia Kedua itu banyak ekspor dia alat-alat bahan-bahan baku yang mulai bergerak ekonominya. Juga ya banyak dibuka lapangan pekerjaan waktu itu sama Presiden Amerikanya seperti itu. Nah itu yang membuat ekonomi Amerika mulai bangkit gitu. Di awal itu masih Amerika menjamin banyak uang untuk apa? Memenuhi pasokan dunia. Jadi seperti itu. Jadi masih dikonversi dengan emas. Awal mulanya tuh ya. Itu merdeka begitu kan, ya kan? Nah di situ banyak ya dolar lebih banyak lagi dikucurkan ke berbagai negara seperti itu kan? Pinjaman ya? Pinjaman kayak gitu. Negara itu kasih emas, kan? Sebagai jaminan. Ya. Terus kemudian mereka dapatkan dolar, sebagai cashnya, pembangunan. Gitu kan? Jadi akhirnya dolar Amerika Serikat makin menyebar ke seluruh dunia, ya. Jadi akhirnya apa? Semakin kuat karena nggak hanya di Eropa saja, tapi sudah ke Asia, sudah ke Afrika, dolar itu ya, Timur Tengah, apalagi minyak juga dipatok ke dolar gitu kan? Emas juga
dipatok dolar. Iya. XAU US dollar. Iya. Aurun terhadap US dollar. Harga minyak juga terhadap dolar. Ya, Dolar Amerika. itu kan industri yang besar sekali untuk bahan bakar segala macam gitu kan. Makanya dolar makin merajai gitu di dunia. Nah, makanya waktu tahun 1971 lah ya. Itu menetapkan tidak lagi kan semua bank itu kan kalau mencetak uang konversi dengan emas. Inggris sudah dimulai duluan. Oh iya itu, itu waktu tahun 1913 waktu berdiri The Fed itu kan mata uang Inggris itu kan masih jadi masih yang menguasai dunia. Karena kan Inggris itu kan negara jajahannya banyak ya, dia yang paling banyak dia gitu. Ya tapi karena terlibat Perang Dunia Pertama itu, ya akhirnya ya, Inggris berhutang kan. Nah, Inggris berhutang, dia jadinya nggak berpatokan lagi nih ke emas, cetak-cetak uang untuk apa? Untuk bayar tentara-tentaranya, kayak begitu. Nah, itu juga yang terjadi, ya, karena Perang Vietnam. Ya, sejak itu kan mulai menurun lah nilainya. Iya, makanya kan ada perjanjian Bretton. Yang tadinya dia Amerika menguasai 2/3 emas dunia, kepotong 50%-nya karena defisit neraca perdagangan ya, karena dia banyak keluar biaya untuk perang, dia berhutang ke Eropa. Jadi tadinya Amerika memberikan hutang, ini karena Perang Vietnam, dia berhutang ke Eropa. Nah, dan itu menyusutkan cadangan emasnya dia 50%-nya, berarti tadinya 2/3, jadi 1/3 emas dunia ada di Amerika. Nah, itulah yang membuat Nixon mengeluarkan kebijakan itu gitu ya, untuk apa? Ya udah nggak patokan lagi ke emas kayak begitu. Nah, walaupun secara sepihak, tapi nggak ada yang negara-negara yang akhirnya melepas dolar, enggak. Nggak ada, udah terlanjur, udah kuat, udah terlanjur, udah di seluruh dunia tergantung seperti itu. Karena kalau mengandalkan mata uangnya sendiri, misalnya nih, ya, misalnya ada mau perjanjian perdagangan. Beban konversinya jadinya ke dia, gitu. Karena dia harus ke dolar ke yen lagi gitu kan. Dan dia maunya ya pasti pakai dolar. Kenapa? Yen ke dolar, Kanada ke dolar gitu. Jadi kan sama-sama memiliki dolar kayak begitu. Sehingga apa? Sehingga ya sama-sama adil, ibaratnya bebannya nggak hanya di Kanada kayak begitu. Nah, itulah yang membuat ketika Nixon memberlakukan hal tersebut, ya seluruh dunia nggak bisa ngapa-ngapain, tetap tergantung dolar. Karena kalau enggak terlibat perdagangan kayak begitu, misalnya kayak tadi Jepang minta dibayar pakai yen, yang rugi Kanada gitu. Oh, enak di lu dong, nggak enak di gue gitu. Semua dikonversiin kan harus ke dolar dulu, terus baru ke yen gitu. Berarti untung di kamu, nggak untung di saya kayak gitu. Nah, itulah makanya
dolar tetap dipakai saat itu. Sebagai Bahkan sampai saat ini. alat pembayaran di Ya. dunia ya. Iya, jadi belum tergantikan sampai saat ini. Memang sih ada pemikiran Cina ini kan bangkit ya ekonominya, negara kedua terbesar di dunia ekonominya ya. Ingatlah sama Amerika prediksi ya. sama Padahal masih tetap Cina. ada hubungan ekspor impornya masih terjalan ya. Iya. Tapi masalah dia tarifnya di Ya dibatas-batasin pokoknya dengan naikin tarif sehingga apa membuat tidak terlalu defisit Amerika terhadap Cina kayak gitu. Dia mau ekonomi Amerika pokoknya tetap lebih kuat dibandingkan yang lainnya seperti itu. Oke. Ngopi dulu Pak Indo. Oh ya, Lihat pertanyaan, ada pertanyaan nggak nih? oke. Pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan nggak? Oke. Ngopi dulu. Ya, ini juga nih Pak Yudi. Sekarang kan lagi pilpres tuh, Ya. iya kan? Pilpres Amerika. Iya, Ya, tanggal 3 November ya. iya. Nah, itu kan sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan mata uang seluruh dunia. Ya, sampai saat ini dolar Amerika kan belum tergantikan. Nah, itulah yang membuat mata dunia sekarang tertuju ke membalikan situasi gitu loh terhadap mata uang mereka tentunya. Iya. Nah, ini yang mau dijaga benar gitu loh. Seperti itu. Ya, Nah, jaga kan penguatan dolar, pelemahan dolar itu kan pengaruh terhadap negara-negara lain ya. iya. Ya untuk nilai tukarnya kan. Iya. Lalu juga untuk ya ketika dia mau import kan barang kan. Iya. Kalau dolarnya naik kan importnya jadi mahal seperti itu kan. Betul. Jadi ya itu pengaruh banget. Jadi memang ya apa yang terjadi di Amerika itu pengaruh buat dunia lah ya. Ya. kan? Nah, kalau misalnya kayak tahun 2008, 2008. iya kan? Nah, kan Amerika ngalamin krisis subprime mortgage. Ya. Ya, itu kan sehingga merembet ke negara-negara lain terutama Eropa, negara maju lain lah ya. Nah, di situ membuat akhirnya emas mengalami kenaikan sampai pecah rekor sepanjang masa ke 1920,80. Sepanjang masa. Ya, itu tahun 2011. Sepanjang masa paling tinggi Pak ini ya. Iya, Nggak ada sebelumnya. nggak ada sebelumnya. Mahal lah mas di situ. Iya, nah ini karena apa? Kalau dolarnya menyusut, iya, Emas ya. iya, jadi lari ke emas gitu. Makanya emas kan disebut safe haven, anti krisis gitu ya. Kalau terjadi perang kayak waktu Perang Dunia Kedua itu emas naik. Waktu Amerika krisis di tahun 20-an juga emas naik. Tahun 2008 gitu, krisis juga emas naik seperti itu. Pandemi, nah pandemi ya, begitu Amerika kena ya bahkan jadi nomor 1 terkena yang paling banyak terkena COVID-19, yang terjadi apa? Pecah rekor lagi emas. Jadi Karena dolarnya menyusut nih. Jadi poinnya sobat Tenter, jadi kalau ada terjadi Sesuatu terhadap di Amerika. Amerika ataupun Iya. Sebenarnya terhadap ekonomi dunia global Iya. gitu kan, Iya. orang lari ke emas Ya, sebagai safe haven investment. ya, Ya memang kalau untuk currency-nya itu safe haven currency kan dolar Amerika, yen Jepang, sama euro lah ya. ya, ya, Jadi kalau misalkan
terjadi sesuatu Amerika, Jepang atau itu biasanya orang lari ke Euro. Dampaknya tapi yang paling besar itu kalau Amerika. Amerika. Jadi kalau misalnya Jepang kena atau Eropa kena kayak waktu kejadian enggak, misalnya Amerika. Nah, begitu kena pandemi ini nih, ya kan? Amerika yang nomor 1 gitu ya, terdampak paling besar. Emas tembus lagi ke 2074. Nah, itu rekor sepanjang masa, memecahkan rekor di 1900 di tahun 2011. 2011. Rekor sepanjang masa lebih tinggi daripada Lebih tinggi. 2011. Ya, karena apa? Amerika yang terdampak paling besar. Tanya nih, paling itu maaf. Ya. Dari YouTube channel ya. Ada pertanyaan nih, Pak, di jelang Pilpres AS Amerika ini, kita lebih baik trading di gold atau yang lain? Dari Pak Rian ya. Terima kasih Pak Rian untuk pertanyaannya. Ya. Jadi itu Pak pertanyaannya, jelang Pilpres AS kita lebih baik trading di gold atau yang lain? Nah, inilah yang perlu kita cermati ya, Pak Rian ya. Jadi kalau misalnya ya kayak misalnya contohnya stimulus. Ini menjelang Pilpres kan, katanya stimulus sebelum Pilpres gitu kan diupayakan gitu kan. Nah, saat ini karena dianggap katanya sudah hampir dicapai kesepakatan, dolar itu kan dia kucurin dana kan, kan uang beredar banyak, ya, sehingga cenderung melemahkan mata uang. ya, emas naik. Ya. Ini belum dikucurkan. Tapi bisa jadi kalau nanti akhirnya ya benar terjadi kesepakatan, ya, terus akhirnya mulai dikucurkan, ya memang beredar banyak. Tapi kan ekonomi membaik, saham-saham akhirnya naik pesat. Itu ke depannya. Ke depannya saham misalnya maskapai penerbangan apa segala macam, kalau saham-saham naik, ya orang akan beralih dari safe haven ke aset beresiko, dari emas ke saham. Ya. Sehingga apa? Emas bisa Dan kalau turun. ambil saham itu dia dalam dolar. Otomatis kan permintaan dolarnya pun Naik. gitu kan. Seperti itu. Menguatkan lagi Iya. uang dolarnya. Bisa seperti itu. Itu dia memang itu ada hubungannya. Iya. Jadi pengaruh banget ya. Awalnya stimulus melemahkan mata uang, ya kan? Jadi stimulus itu kan untuk mendorong ekonomi. Betul. Ya, sehingga ekonomi naik, ya kan? Biasanya kan ekonomi naik, otomatis kan saham-saham pun ikut naik ya. Iya. Begitu kan? Jadi akhirnya orang datang lagi. Joe Biden unggul. Nah, sementara Joe Biden kan mau naikin pajak tuh kan, ya kan? Jadi kalau saat ini kan Trump kebijakannya 21%. Ya. Nah, itu kan sebelum 25%. Ya. Nah, itu dari 2018 sudah jalan. Perusahaan. Betul. Tapi nanti Joe Biden rencana. Ya. Nah, kalau akhirnya misalnya menang, ya, itu respon pandemi ini kurang bagus. Karena apa? Naikin pajak, menambah biaya, beban. Ya kan? Akibatnya apa kalau nambah beban perusahaan? Mendingan apa? Balik lagi ke negara yang pajaknya lebih rendah. Ya, misalnya ke Vietnam atau apa, kan Trump waktu itu nurunin pajak. Cuma Vietnam yang lebih rendah. Iya. China aja 25. Iya. Indonesia 25. Iya. Lebih rendah. Jadi masih bagusan di Amerika lah. Ya, tapi 21. kalau 21
28 gimana, terutama di masa pandemi, ya kan Dalam tinggi. masa pandemi gini kan cenderung iklim bisnis menurun. Ini yang maksudnya kalau dari pooling itu kan berdasarkan jumlah yang mengisi pooling. Ya, Sementara Amerika itu pemilihannya bukan berdasarkan seperti di Indonesia, berdasarkan jumlah penduduk yang menang gitu, jumlah pemilih yang menang gitu ya. Tapi berdasarkan apa? Ya negara-negara bagian itu. ya, Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya lebih banyak yang menang ya threshold gitu ya. Nah, itu ya itulah yang jadi presiden seperti itu. Jadi hasil polling belum tentu menggambarkan akan pemenang nanti di Pilpres. Contohnya yang lalu Hillary Clinton, ya kan? Itu kan diprediksi menang tuh, ya. Tapi ternyata kalah suara berdasarkan negara-negara bagian itu, seperti itu. Ya sehingga apa? Ya akhirnya ya yang terpilih Trump. ya. Kalau secara jumlah waktu itu ya lebih tinggi si jumlah suara berdasarkan jumlah pemilih gitu. Ini teritorialnya Ya, lebih tinggi Trump. ya betul. Jadi Trump lah yang menang seperti itu. Nah itu perkembangan nanti kita hati-hati banget ya, karena pengalaman yang waktu itu Pilpres sebelumnya Hillary sama Trump itu emas bisa turun drastis terus naik drastis gitu, baru ngelihat ini pemenang sementara aja. Nah hati-hati tuh tradingnya tuh, Jangan trading di situ lah. jangan di tanggal 3 ke 4 itu tuh, lebih baik jadi penonton aja dulu, kecuali berani ambil resiko tiba-tiba langsung hilang gitu duit kan ya. Tiba-tiba besar, tiba-tiba High risk high gain gitu ya. Ya begitu. kalau minggu besoknya aja itu cenderung arahnya lebih jelas. Ya, ya paling enggak setelah diumumkan gitu. Jangan pas tanggal 3 waktu sana, berarti tanggal 4 ya di kita gitu. Kita ngambil posisi langsung saat itu berdasarkan hasil sementara. Jangan. Bagusnya kalau udah dapat pemenangnya siapa gitu, hasil terakhirnya. Supaya nggak cenderung spekulasi, nih karena banyak spekulan di situ masuk. Janganlah. Ya, Lebih baik itu ya betul. agensi. Ah. Ya, jadi gitu sobat trader ya. Kan dolar Amerika kan, Betul. ya kan sebagai alat tukar dunia. Ya. Jadi, apa yang terjadi di Amerika itu pengaruh juga terhadap nilai Ya, dolar, gitu kan? ya. Jadi pengaruh banget sobat trader ya. Oke sobat trader, ada yang mau ditanyakan boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Baik yang ada di fanpage sama YouTube channel First Info dan Java Global Future. Ya. Ini Pak Yudi ini ya. Contoh ya. Kayak ini kan masalah stimulus. Sempat dolar melemah karena dibilang optimis nih dalam seminggu ini. Nah makanya minggu depan nih ditunggu, bener nggak nih? Ya Goldman Sachs sih nggak optimis ya dia. Dia mengatakan kesepakatan itu sepertinya nggak bakal tercapai. Itu kata Goldman Sachs ya. Tapi minggu depan sesuai dengan perkataan Pelosi ya, Ketua DPR Amerika Serikat, kita coba lihat aja apakah benar akan terjadi kesepakatan stimulus antara pemerintah Amerika yang diwakili Menteri Keuangannya Steven Mnuchin, Ketua DPR ya,
yang ketuanya Pelosi ya. Kita akan lihat minggu depan apa kesepakatan nih, suatu hal yang luar biasa nih. Tapi tetap pada saat diomong terjadi kesepakatan, jangan masuk pasar dulu. Yang jangan masuk pasar emas ya, jangan. Karena bisa tiba-tiba naik terus turun, ya spekulan masuk. Lebih baik adem dulu, seperti itu. Wait and see. Begitu udah tenang, baru masuk pasar. Nah, untuk perkembangannya ya kan, sambil menunggu ya potensi ya. Bagi sobat trader yang belum join di grup Telegram Forex Simpro. Oh ya. Ya, segera join, linknya ada di bawah. Kita bahas di situ. Di situ akan dibahas seputar yang tadi. Ya, diskusi kan, bagaimana dampaknya. Ya, dampak yang tadi Pilpres AS ya. Dampak dari stimulus ya. Dampak ya tadi nanti ya itu semua dibahas di grup Telegram Forex Simpro. Betul. Jadi bagi sobat trader yang belum join ya, jangan tunda lagi, segera join ya. Linknya ada di bawah ya. Ya. Grup Telegram Forex Simpro Community. Ya. Buat sobat trader bahkan yang baru pertama kali pun, yang belum pernah transaksi di forex atau oil trading ini, ya bisa di situ bisa bertanya, jangan sungkan-sungkan. Ya. Gitu. Nah, kayak misalnya tadi kan mengenai Goldman Sachs ya, terjadi kesepakatan ya, tinggal nanti kita lihat minggu depannya, nanti kita akan infokan lagi di situ. Nah, kita akan bahas lagi bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan gitu ya di forum community itu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Lindu. Iya. Dari Pak Sugiarto dan Warta ya. Pak, prediksinya dolar akan kemana di pilpres berikutnya gitu kan? Di pilpres ini mungkin maksudnya. Di sini ya. Ya. Terus ini maksudnya wait and see aja ya Pak sampai jelang pilpres AS gitu. Ada pertanyaan. Oke, kalau kita ya Pak Sugiarto sama Pak Robert Powell untuk pertanyaannya. Oke, kalau kita lihat ya di dolar indeks ya, ini prediksinya memang sekarang sedang koreksi naik dolar indeks. Tapi prediksinya ini masih menunjukkan penurunan. Kenapa? Karena masih ada optimisme. Ya, ini karena pernyataan Goldman Sachs itu terjadi koreksi. Secara teknikal juga karena jauh dari moving average-nya, makanya terjadi koreksi naik. Tapi ini kan masih dilihat ke depannya. Optimisme itu masih ada. Ya, ini kan hanya prediksi Goldman Sachs gitu yang dia tidak optimis. Tapi turun. Nah, kalau demikian pergerakan lainnya seperti misalnya euro, GBP, USD gitu ya, prediksinya bisa mengalami kenaikan berikutnya ya. Jadi itulah yang perlu kita cermati nih ya. Prediksinya memang sekarang sedang terkoreksi turun euro USD, tapi prediksinya akan kembali naik ke posisi tertinggi kemarin itu di level 1.1880 seperti itu ya. Bahkan dalam mingguan juga masih diprediksi naik. GBP USD juga demikian ya. Walaupun sekarang sepertinya terlihatnya koreksi turun, prediksinya dia masih ada dalam tren naik ya. Jadi sekarang koreksi turun, nantinya akan kembali naik ke posisi tertinggi yang kemarin di 1.3175, tapi sekarang akan koreksi turun dulu sekitar ke level 1.3070 seperti itu. Jadi perhatikan aja sekarang koreksi turun tapi siap lagi untuk kembali naik. Jadi bisa ambil posisi buy di bawah nanti untuk GBP, Euro, demikian juga ya.
Gold sekarang sedang mengalami koreksi turun hingga sampai level 1910,58. Nah, diprediksi dia akan kembali naik ya selama minggu ini itu bisa naik ke level tertinggi kemarin lagi di 1931,28. Jadi cenderung gitu ya Pak itu ya. Kalau Ya. dolarnya melemah, goldnya naik. Ya. Begitu ya. Betul. Ya ini karena masih masalah yang stimulus optimisme itu masih ada. Tinggal kita nunggu minggu depan bagaimana. Ya. Nah, kalau benar-benar oke nih kuat terjadi, ya dolar memang masih melemah. Kalau benar-benar udah dikucurkan, nah ini yang membuat ekonomi bangkit, semua beralih ke saham-saham, ya kan dikucurkan kan makin bagus tuh perusahaan-perusahaan, ya kan. Akhirnya apa? Semua ke saham, nanti emas jatuh, seperti itu. Berarti itu dulu, sobat trader ya. Oke, mungkin cukup jelas ya pembahasannya Ya. tentang nilai tukar ya, maksudnya emas sama dolar Amerika. Iya, contohnya kan sekarang ya, pokoknya dolar lagi anjlok nih, pengaruhnya ke yang Oh ya. Kasih usul lah, tinggalkan di kolom komentar. Ya, betul. Kita sudahi dulu lah acara kita ini Ya, Pak ya. ya. Jadi ya terima kasih bagi sobat trader yang sudah join, baik yang ada di fanpage sama YouTube channel Forex dan Java Global Future ya. Ya. Kalau jika masa info ini bermanfaat bisa share ke teman-temannya. Oke. Oke, ada pesan-pesan terakhir Pak Lindo? Ya, seperti yang tadi saya bilang, ya, hati-hati kalau ada berita-berita saat ini, terutama jelang Pilpres. Ini sekarang tanggal 22, ya kan? Ya. Besok tanggal 23 waktu kita, tapi di sana waktu tanggal 22 di Amerika akan ada debat pagi. Nah, itu bisa kita lihat tuh nanti. Itu biasanya akan mempengaruhi arah pergerakannya. Oh, ini kebijakannya apa sih? Seperti itu. Besok adalah debat terakhir. Debat terakhir. Amerika ya. Ya, nanti terus kita lihat juga poolingnya nih arah kemana nih, dari hasil pooling nih nanti ketahuan nih nanti bakal dolar akan melemah atau tidak. Jadi ya bisa dilihat besok. Oke, sekian dulu ya sobat trader ya. Terima kasih buat sobat trader yang sudah join ya. Ya. Jangan lupa juga tetap ya. Atas pelatihannya, sampai jumpa di acara ngopi bareng selanjutnya. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.